siang, perkenalkan nama saya Sepri Arianto Temistuan, Angkatan BCTN 20. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem imun. Yang pertama yaitu imunologi. Imunologi adalah studi mekanisme dan fungsi sistem kekebalan akibat pengenalan terhadap zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi dan metabolisme terhadap zat asing atau produknya. Yang kedua, imunologi merupakan bidang ilmu yang luas dan menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena biomedik. Dan yang ketiga, imunologi antara lain mempelajari peranan fisiologis sistem imun baik dalam keadaan sehat maupun sakit, yaitu malfungsi sistem imun pada gangguan imunologi dalam kurung penyakit autoimun, hipersensitivitas, imunodefisiensi, penolakan allograft, imunologi kanker, karakteristik fisik, kimiawi, dan fisiologi. Komponen-komponen sistem imun terdiri dari in vitro, in situ, dan in vivo. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Sistem imun. Fungsi sistem imun yaitu yang pertama pertahanan atau melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme penyebab penyakit, yaitu menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing dalam kurung bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, homeostatis, yaitu menghilangkan jaringan atau sel-sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang berikut pengawasan, yaitu mengenali dan menghilangkan sel tubuh yang abnormal. Kita lanjut. Penyimpangan sistem imun. Yang pertama, gangguan morfologis, yaitu contoh tidak berkembangnya kelenjar timus. Dan yang kedua, gangguan fungsional toleransi imunologik karena lumpuhnya mekanisme respon imun, reaksi alergik, anafilaksis atau hipersensitivitas tipe lambat. Yang berikut, gangguan fungsi homeostatis atau autoimun. Dan yang terakhir, gangguan surveillance, pertumbuhan sel-sel ganas. Organ limfoid. Organ limfoid terdiri dari kelenjar limfe, tonsil, spleen, kelenjar timus, dan sumsum tulang. Yang pertama, kelenjar limfe berukuran 1-25 mm. Ditemukan sepanjang pembuluh limfatik dan dinamakan sesuai dengan tempatnya. Kapsul mengelilingi dua region yang tersebut korteks dan medula yang terdiri dari limfosit. Yang kedua, tonsil. Jaringan limfatik. Tonsil itu jaringan limfatik yang tidak berkapsul dan lokasi di sekitar faring. Dikenal tonsil faringeal atau adenoid. Berfungsi seperti kelenjar limfe, tonsil menghadapi patogen pertama karena dekat hidung dan mulut. Spleen, yaitu berada di region kiri atas rongga abdomen. Limfe dibersihkan kelenjar limfe. Darah dibersihkan spleen, limfosite, matur di timus, dan leukosit dibuat di bone marrow. Ini seperti pada gambar organ limfoid, ini seperti gambar. Sistem imun. Komponen dari sistem imun tersebar di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, mulai dari bagian luar misalnya kulit sampai dengan bagian dalam tubuh misalnya dalam darah, limfa, dan kelenjar getah benih. Pertahanan tersebut terdiri atas yang pertama sistem imun alami dalam kurung natural atau innate yang sifatnya non spesifik. Yang pertama ada sejak lahir dan yang kedua memiliki target tertentu dan yang terakhir terjadi dalam beberapa menit sampai dengan jam. Rx inflamasi. Dan yang kedua sistem imun didapat atau dalam kurung adaptif atau yang sifatnya spesifik. Yang pertama spesifik untuk jenis antigen tertentu, yang kedua respon terhadap paparan satu terjadi dalam beberapa hari, dan yang ketiga paparan berikutnya lebih cepat. Kita lanjut ke slide berikut, yaitu sistem imun alami innate atau dalam kurung non spesifik, merupakan sistem imun yang telah dimiliki host sejak dilahirkan. Sistem imun ini bersifat non spesifik karena komponen sistem imun yang sama dapat menanggulangi berbagai macam benda asing dalam kurung mikroorganisme yang berbeda. Yang kedua, sistem imun ini dapat memberikan respon langsung terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Artinya tidak memerlukan waktu untuk mengenal antigen terlebih dahulu sebelum dapat memberikan responnya. Benda asing yang menimbulkan respon imun dikenal dengan istilah antigen. Terdiri atas pertahanan fisik atau mekanik. Yang termasuk komponen pertahanan fisik atau mekanik adalah kulit, mukus, silia, batuk, dan bersin merupakan pertahanan lapis pertama. Dan yang kedua, pertahanan biokimiawi merupakan senyawa biokimiawi di dalam tubuh yang dapat menanggulangi atau mematikan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan humoral, yaitu merupakan senyawa-senyawa yang terdapat di alam cairan darah. Bahan-bahan tersebut ialah komplemen interferon dan C-reaktif protein. Yang kedua, pertahanan seluler, merupakan unsur seluler yang mempunyai kemampuan fagositosis. Imun spesifik, adaptif atau egoret.
Yang pertama, sistem imun spesifik adalah suatu sistem yang dapat mengenali suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Fungsi sel imun spesifik adalah untuk pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Dan yang ketiga, sistem imun spesifik tersebut juga dengan sistem imun yang didapat atau adaptive immunity. Yang berikut diperankan oleh limfosit yang merupakan salah satu jenis sel leukosit. Dan yang terakhir, pada sistem imun didapat, komponennya hanya akan dihasilkan atau dibentuk setelah limfosit bertemu dengan benda asing, dalam kurung mikroorganisme. Sistem imun didapat atau acquired spesifik. Yang pertama, komponen yang dihasilkan adalah antibodi atau limfokin. Dan yang kedua, sistem imun ini disebut juga sistem imun spesifik karena antibodi yang dihasilkan hanya akan berperan terhadap mikroorganisme yang menyebabkan pembentukan antibodi tersebut. Misalnya, virus polio akan menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi berupa antipolio yang digunakan untuk menanggulangi virus polio. Selanjutnya, bila tubuh terinfeksi virus lain, misalnya virus campak, maka tubuh akan menghasilkan anti campak. Dan untuk menanggulangi virus campak, sedangkan antipolio yang ada dalam tubuhnya tidak dapat digunakan untuk menanggulangi infeksi virus campak. Slide berikut, sel B dan imunitas yang diperantarai oleh antibodi. Setiap sel B membawa antibodi spesifik pada reseptornya. Dan yang kedua, ketika sel B dalam kelenjar limfe atau subflem menghadapi sel bakteri atau toksin, ia akan menjadi aktif pada waktu yang lain. Yang ketiga, teori clonal selection. Dan yang terakhir, sel B termasuk sistem imun humoral karena antibodi ada di dalam darah dan limfe. Karakteristik sel B. Yang pertama, imunitas yang diperantarai antibodi. Yang kedua, dihasilkan dan matur di bone marrow. 3. Tinggal di limfe dan kelenjar limfe berada di dalam darah dan limfe. 4. Secara langsung mengenal antigen dan kemudian mengadakan seleksi klonal. Yang terakhir, ekspansi klonal menghasilkan antibodi hasil sekresi sel plasma seperti sel B memori. Sistem imun spesifik diklasifikasi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik humoral. Yang pertama diperankan oleh limfosit B atau sel B yang dihasilkan antibodi. Dan yang kedua, antibodi sebagian besar terdapat dalam cairan darah dan sebagian kecil terdapat dalam berbagai cairan tubuh lain seperti mukus, air mata, dan air susu. Dan yang ketiga, fungsi utama antibodi adalah pertahanan terhadap infeksi ekstra seluler, virus, dan bakteri serta netralisasi toksinnya. Yang keempat, bila sel B dirangsang oleh benda asing, maka sel tersebut akan berproliferasi dan berkembang menjadi sel plasma yang dapat dibentuk zat atau antibodi. Yang berikut, sistem imun spesifik diklasifikasi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik seluler. Yang pertama diperankan oleh limfosit T atau sel T yang menghasilkan limfokin dalam kurung sitokin atau interleukin. Yang kedua, fungsi utama sistem imun spesifik seluler adalah untuk pertahanan terhadap bakteri dan virus intraseluler, jamur, parasit, dan tumor. Yang ketiga, limfosit T merupakan sel yang terbentuk jika sel induk dari sumsum tulang pindah ke kelenjar timus mengalami pembelaan dan pematangan. Yang keempat, di dalam kelenjar timus, limfosit T belajar membedakan bahan asing atau non-self dengan bahan bukan asing atau self. Disebut yang terakhir, limfosit T dewasa akan meninggalkan kelenjar timus masuk ke dalam kelenjar getah benih dan berfungsi sebagai bagian pengawasan sistem imun tubuh. Kita lanjut, beberapa cara untuk mendapatkan imunitas spesifik. Imunitas spesifik dibagi menjadi dua, yaitu imunitas spesifik alamiah dan imunitas spesifik buatan. Imunitas spesifik alamiah dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Untuk alamiah aktif, AG masuk ke dalam tubuh secara alamiah dan tubuh memproduksi AB. Dan untuk alamiah pasif, AB dari ibu masuk ke dalam janin melalui plasenta atau ASI kepada bayi. Untuk imunitas spesifik buatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, imunitas spesifik buatan aktif dan pasif. Untuk imunitas spesifik buatan yang aktif, yaitu AG masuk ke dalam tubuh melalui vaksinasi dan tubuh memproduksi AB. Untuk buatan pasifnya, yaitu AB yang terdapat dalam serum disuntikan ke dalam tubuh seseorang yang dibutuhkan. Sistem kekebalan humoral, yaitu yang pertama antigen atau biasa disebut dengan AG, yaitu merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi, yaitu AB. Yang kedua, AB disekresi ke darah atau limfe. Lokasi sel plasma yang teraktivasi, yaitu semua AB akan mencapai darah menuju ke hemoglobin atau imunoglobulin G. Sistem kekebalan seluler. Yang pertama, limfosit T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus atau pengaturan pada mekanisme kekebalan. Yang kedua, sel-sel T harus kontak langsung dengan sasaran. Yang ketiga, ada 3 subpopulasi sel T, yaitu sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T